Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mr. Hadi di Hadi Hadir Channel. Pertama, tentu kita akan senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan banyak sekali nikmat. Dan tentunya tidak lupa kita juga senantiasa menyampaikan sholawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama belajar Islamic Studies, salah satu pelajaran yang diajarkan di SDIP Darussalam. Di kesempatan kali ini kita akan belajar Islamic Studies khususnya untuk kelas 6, yaitu tentang akhlak tercela. Ada banyak sekali akhlak tercela yang harus kita hindari ya dalam pergaulan sehari-hari. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan mempelajari beberapa saja ya, karena keterbatasan waktu yang ada. Yaitu salah satunya nanti kita akan belajar tentang bagaimana kita menjauhi sifat marah atau pemarah. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang fasik ya, akhlak tercela fasik. Kemudian pilih kasih atau zalim. Oke, kita mulai saja pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ikuti terus video ini sampai selesai. Seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu akhlak tercela yang harus kita hindari dan akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah pemarah. Pemarah itu salah satu sifat atau akhlak tercela yang sudah semestinya kita hindari. Kenapa? Karena ketika kita marah pada hakikatnya itu kita dalam keadaan digoda oleh setan. Kita terpengaruh oleh godaan setan. Dan ketika kita marah itu biasanya kita akan mengungkapkan atau menyampaikan kata-kata yang kasar, bahkan mungkin kekerasan, dan tentunya itu akan sangat itu dapat menyakiti hati orang lain dan akan banyak madharat atau bahayanya, dan itu sangat dihindari dalam agama Islam. Perbuatan yang dilakukan ketika kita sedang marah itu biasanya tidak terkontrol, karena yang keluar adalah hawa nafsunya, emosinya ya. Maka dari itu kita dianjurkan ketika marah untuk diam saja, agar kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada banyak hal-hal yang bisa menyebabkan marah. Salah satu contoh mungkin apabila kita mungkin bercanda dengan teman-teman kita, itu mungkin kadang kita bercandanya suka berlebihan dan akhirnya menyakiti hati salah satu teman kita, tentu itu akan menjadikan teman kita marah. Atau mungkin kita dengan congkak, dengan sombong, membanggakan diri kita, kemudian meremehkan atau bahkan merendahkan orang lain, dan itu juga bisa menyebabkan marah. Atau mungkin kita sedang berdebat dengan orang lain, namun debatnya tidak didasari ilmu. Debatnya hanya didasari oleh wah saya yang hebat, saya yang kuat, hanya sebatas itu. Tentu itu akan sangat merugikan dan terkadang itu juga bisa membuat marah. Maka dari itu sebisa mungkin kita untuk menghindari hal-hal tersebut, kita upayakan agar kita atau teman kita atau orang-orang di sekeliling kita itu tidak marah. Maka dari itu ketika kita bercanda ya sewajarnya saja ya. Ketika kita bercanda, bermain, atau mungkin sedang berdialog, berdiskusi dengan teman, dengan orang tua, dengan siapapun, kita sewajarnya saja. Karena dengan kita bersikap wajar tentu kita tidak akan tercemar. Dan seandainya mungkin dalam pergaulan
eh, karena kita tidak bisa memprediksi, kita tidak bisa menduga dalam suatu kesempatan seumpamanya kita marah. Apabila sampai dalam suatu kesempatan kita marah, apa yang harus kita lakukan? Maka di dalam ajaran Islam, Nabi kita menganjurkan ketika kita marah supaya kita berwudu. Ya, betul, berwudu. Karena seperti yang tadi Mister sampaikan di awal, bahwasanya marah itu kita sedang dikendalikan oleh setan, yang mana setan ini terbuat dari api. Nah, untuk meredupkan, untuk memadamkan api itu tentu salah satunya yaitu dengan cara berwudu. Bisa juga dengan memperbanyak zikir, ya, baca istighfar, astagfirullahaladzim, atau zikir-zikir lainnya, mendekatkan diri kepada Allah, ya, memperbanyak ibadah. Bisa saja kita dengan sholat sunnah, ya, atau mengubah posisi tubuh, seumpamanya kita sedang berdiri kemudian marah. Nah, ini sebaiknya apabila kita marah dalam keadaan berdiri, sebaiknya kita duduk. Kenapa demikian? Karena kadang kalau orang berdiri kan lebih mudah untuk berbuat kekerasan, untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka sebaiknya apabila kita dalam keadaan berdiri kemudian kita marah, supaya kita duduk. Kita duduk, kemudian kita berganti posisi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, atau mungkin kita cukup diam saja, ya. Karena apa? Karena tadi apabila kita marah, terkadang ucapan dan tindakan kita itu menjadi tidak terkontrol. Nah, supaya aman, orang-orang di sekeliling kita tidak tersakiti oleh perbuatan kita, maka lebih baik kita diam. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat melarang kita untuk marah. Dalam suatu hadisnya beliau berbicara, la tahdub walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Begitu dahsyatnya marah sampai-sampai Nabi menjanjikan surga bagi mereka yang bisa menahan marahnya. Sekali lagi Mister sampaikan, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai dalam bertarung, bukanlah orang yang selalu menang dalam bertarung atau bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya, bisa menahan marahnya ketika dia dibuat marah oleh orang lain. Dulu sempat Mister kasih contoh di pelajaran yang lalu, bahwasanya dulu sahabat Ali ketika dalam suatu peperangan, kemudian dalam suatu peperangan itu sahabat Ali hampir saja membunuh orang kafir. Namun orang kafir itu meludahi muka sahabat Ali. Seketika itu sahabat Ali marah. Namun karena beliau marah, yang tadinya orang kafir itu mau dibunuh, dia tidak jadi, dia malah pergi meninggalkan orang kafir itu. Kenapa demikian? Karena sahabat Ali tidak mau membunuh orang kafir itu karena marah. Dia hanya mau membunuh orang kafir itu karena Allah. Karena pas waktu itu diludahi, kondisinya marah, maka dia tinggalkan. Dia tidak melanjutkan pertarungannya dengan orang itu. Nah, ini salah satu contoh, ya. Bisa juga seumpamanya kita atau kalian semua marah dengan seorang, ya, agar marahnya tidak berlanjut, ya udah ditinggalkan terlebih dahulu. Itu mungkin itu, ya, untuk tentang marah. Jadi jangan marah. La tahdub walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Akhlak tercela berikutnya yang akan kita pelajari yaitu fasik, ya.
fasik itu apa sih? Fasik itu sebuah perbuatan yang dilakukan oleh orang muslim. Perbuatannya apa? Tentunya perbuatan yang melanggar hukum Allah, melanggar syariat. Nah, bisa pelanggaran yang besar atau yang bersifat biasa-biasa saja. Nah, kenapa disebut fasik? Karena pada hakikatnya orang tersebut mengetahui itu larangan. Nah, terkadang kan kita melakukan sebuah kesalahan itu karena hilaf, karena kita lupa dan sebagainya. Nah, fasik ini orang yang tahu bahwa sesuatu itu hal yang salah, namun tetap dikerjakan. Nah, dia beriman, dia sholat, namun dia juga mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya, salah satu contoh seumpamanya dia sholat, dia rajin, tapi kadang masih suka minum minuman keras. Itu. Dia sholat, dia beribadah, dia tahu kalau babi itu haram, tapi dia masih suka makan karena mungkin enak. Ya. Nah, itu salah satu contoh-contoh fasik, atau mungkin meninggalkan sholat karena malas, ya gitu. Nah, itu fasik. Nah, kalau meninggalkan sholat dengan sengaja, kemudian menyatakan bahwa sholat itu tidak wajib, itu berbahaya, itu bisa murtad. Tapi kalau hanya sekedar meninggalkan sholat karena malas, mungkin malas semuanya pagi-pagi subuh dibangunin, malas nanti aja, ternyata bangun-bangun sudah siang, kemudian melakukan aktivitas lainnya, otomatis kan tidak melaksanakan sholat. Nah, ini bisa dihukumi fasik. Atau pelakunya gimana, Mister? Pelakunya tentunya akan berdosa, ya. Tuh, pelaku fasik itu akan berdosa. Nah, ini sangat dihindari di dalam Islam. Sebisa mungkin kita menjauhi akhlak itu. Kalau kita sudah mengetahui hal itu wajib, ya kita kerjakan, kita amalkan ilmu itu. Kalau kita mengetahui hal itu haram, hal itu tidak boleh, ya jangan tidak bukan, gitu ya. Kalau kita melakukannya, kita melakukan kewajiban, tapi larangannya juga kita masih melakukan, padahal kita sudah tahu nanti kita akan dihukumi fasik dan kita akan berdosa. Nah, itu. Lalu bagaimana mencegahnya agar kita tidak jatuh ke dalam fasik? Tentunya kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan rajin beribadah, ya, agar kita terhindar dari hal-hal fasik. Kemudian apalagi? Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya. Dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh, tentu kita akan terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Karena orang-orang yang soleh itu tentu sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Dan menghindari bergaul dengan orang-orang yang fasik. Gitu. Nanti kita juga akan terbiasa melakukan hal-hal yang fasik kalau kita terbiasa dengan mereka. Tuh. Dan mengingat azab Allah sangat pedih bagi mereka yang melakukan dosa, melakukan hal-hal yang dilarang, ya. Semoga itu bisa menghindarkan kita dari berbuat fasik. Tuh. Selanjutnya yaitu akhlak tercela yang akan kita pelajari, yaitu pilih kasih. Nah, pilih kasih itu apa sih? Nah, pilih kasih itu lawan dari kita kemarin di pertemuan awal, yaitu tentang adil, ya. Nah, ini pilih kasih ini lawannya adil, atau bisa juga dikatakan zalim. Nah, pilih kasih ini zalim. Jadi contoh seumpamanya kalian punya teman, nah, satu temannya teman dekat, satu temannya teman biasa saja. Nah, keduanya sedang membutuhkan pensil seumpamanya untuk belajar, dan keduanya meminjam kepada kita, dan kita sebenarnya punya 2 pensil, bahkan mungkin 3 pensil. Nah, namun karena kita pilih kasih, kita lebih dekat dengan teman yang pertama, kita pinjami dia.
kita pinjami dia. Ini teman dekat, ini biasa main dengan saya, kita pinjami. Nah, sementara teman yang satunya yang mungkin teman biasa-biasa saja tidak kita pinjami ya, dengan alasan dia kan bukan teman dekat saya dan atau apapun lah alasannya ya. Nah, itu pilih kasih. Nah, hal semacam itu dihindari dan harus dijauhi oleh kita ya, karena itu akhlak tercela dan itu juga menjadi salah satu perbuatan yang zalim karena kita tidak adil ya, kita membeda-bedakan antara satu dengan yang lain dan itu tidak boleh, itu bisa menjauhkan kita dari ridho Allah. Mungkin itu yang dapat Mister sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Allahumma fiqillah wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.